Puji Tuhan, selamat pagi. Bergabung kembali di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Kita percaya hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Hari ini ada banyak berkat, kebaikan, kasih setia Tuhan tunjukkan buat kita dan keluarga kita. Sebelum kita masuk lebih jauh jalani hidup di hari ini, saya ajak setiap kita ingat janji Tuhan. Kita ingat firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan. Sebelumnya satu hati kita bersyukur, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan yang Tuhan sediakan. Terima kasih buat kasih setia yang Tuhan akan tunjukkan waktu demi waktu sepanjang hari ini. Kami percaya ada kasih setia Tuhan. Sebelum lebih lagi kami jalani hari ini, kami rindu firman-Mu, kebenaran-Mu Tuhan nyatakan. Pakai hamba-Mu agar apa yang disampaikan berkat dan kuasa dari sorga. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi ini kita akan bahas, jangan biarkan yang buruk makan habis yang baik. Saya ulang, jangan biarkan yang buruk makan habis yang baik. Kita buka di Kejadian 41, ayat 1-4. Ayat 1 dikatakan, setelah lewat 2 tahun lamanya bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Ayat 2, tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Ayat 3, kemudian tampak juga 7 ekor lembu lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Ayat 4, lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu, lalu terjagalah Firaun. Ini mimpi Firaun yang kemudian diterjemahkan oleh Yusuf. Akan ada 7 tahun masa kelimpahan, ada 7 tahun masa kekurangan. Harus bisa handle di masa kelimpahan untuk bisa handle di masa kekurangan. Ada hari-hari kita bahagia sukacita, ada hari-hari di mana kita hadapi tantangan dan masalah. Tapi Tuhan mau setiap kita sukses di dalam setiap waktu, di dalam setiap masa. Dari hal ini ada hal lain yang bisa kita belajar. Jangan biarkan sapi yang kurus bangunnya memakan sapi yang gemuk bangunnya. Jangan biarkan sapi yang kurus bangunnya memakan habis sapi yang gemuk. Saya belajar dari hal ini, jangan biarkan hal negatif yang mungkin tidak seberapa memakan habis hal positif, hal-hal baik yang Tuhan kasih di hidup kita. Jangan biarkan iblis menggiring fokus kita memperhatikan yang negatif sehingga kita lupa hal positif yang jauh lebih banyak yang kita punya. Nebukadnezar di Daniel pasal 3 terjebak dalam hal ini. Ketika dia bangun patung kemudian menyuruh seluruh rakyat menyembahnya, tapi ada 3 orang Yahudi yang tidak mau menyembahnya. Dan Nebukadnezar fokus sama 3 orang ini, sehingga hatinya marah, meluap-luap dengan amarah hatinya, sehingga sangat kecewa kepada 3 orang ini. Padahal ada ribuan orang lain rakyatnya yang menyembah, yang tunduk sama dia. Dari hal ini kita belajar, jangan biarkan hal negatif yang sedikit membuat kita pahit, kecewa, marah, lalu kita kehabisan, kehilangan hal-hal baik yang Tuhan punya buat hidup kita. Jika ada seorang wanita bangun hubungan, pacaran gitu sama seorang pria, kemudian pria ini menyakiti wanita ini sakit betul hatinya, kemudian karena sakit hatinya, wanita ini bilang, karena dalam pacaran ini saya disakiti, maka saya nggak akan pernah pacaran lagi. Padahal Tuhan gak punya rencana jahat buat setiap kita. Rancangannya bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Ketika orang percaya di hari ini mengalami kerugian, kelihatannya kerugian, Tuhan bisa mengganti, mengkompensasi 2 kali lipat ketika kita percaya akan janjinya yang terjadi di hidup kita, melampaui masalah yang kita hadapi. Wanita ini saya percaya
Mungkin Tuhan sudah rencanakan ada satu pria yang akan Tuhan kirim untuk dia yang jauh lebih baik, dan dia akan bisa bentuk keluarga, bentuk rumah tangga, punya keluarga, punya anak, keluarga yang bahagia. Tuhan punya rancangkan, tapi ketika dia fokus sama satu orang yang menyakiti dia, lalu dia ambil keputusan nggak mau pacaran lagi, dia akan kehilangan hal baik yang harusnya dia terima. Itu sama dengan dia membiarkan sapi kurus memakan habis sapi yang gemuk. Jangan biarkan teman di kantormu yang berkata negatif tentangmu, yang fitnah kamu, membuatmu gak mau kerja lagi. Sehingga kemudian kau fokus sama perkataan negatifnya, fitnahannya. Kau fokus sama hal negatif yang saya percaya sedikit bagian saja dari hal positif. Ketika engkau ada di kantor itu, engkau bisa jadi berkat, engkau bisa kerja, engkau bisa berkreatif di sana, engkau bisa terima berkat Tuhan melalui gaji dari kantor itu, engkau bisa menerima banyak hal. Tapi kalau engkau fokus sama omongan negatif teman kantormu, lalu kecewa, lalu marah, saya percaya itu yang buatmu jadi kehilangan hal-hal positif yang Tuhan punya. Setiap kita jangan biarkan sapi kurus makan sapi gemuk di hidupmu. Jangan biarkan hal negatif yang terjadi, mungkin kau sedang alami hal-hal yang tidak menyenangkan, tidak enak di hidupmu. Percaya kebaikan Tuhan melampaui segalanya. Tuhan punya yang terbaik buat hidupmu. Saya percaya Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya mengalami kerugian demi kerugian terus-menerus. Tapi Tuhan seringkali mengajar kita lewat tantangan, lewat masalah, ada kuasa Tuhan ditunjukkan, ada mujizat Tuhan ditunjukkan. Ayo fokus bukan pada hal yang negatif, fokus pada apa yang Tuhan punya buat hidup kita. Di hari-hari terakhir, Alkitab bilang 2 Timotius 3, dikatakan anak-anak kurang ajar sama orang tua, kemudian suka ngelawan. Tapi di hari-hari terakhir, di kitab Yoel dikatakan di Kisah Rasul 2 ayat 17, anak-anakmu akan bernubuat. Orang-orang muda, orang-orang tua akan mendapat mimpi. Orang-orang muda akan mendapat penglihatan. Anak-anakmu bernubuat, dapat penglihatan. Di mana engkau di waktu yang sama hari terakhir, kau percaya anak-anakmu melakukan yang salah, ngelawan, atau engkau mau fokus pada janji Tuhan di hari terakhir akan ada nubuatan dari anak-anakmu, akan ada penglihatan dari anak-anakmu. Ayo jangan fokus pada yang negatif, dan yang negatif memakan habis semua yang positif yang Tuhan punya buat hidupmu, sehingga kau kehilangan semua. Tapi mulailah bijaksana. Syukuri untuk apa yang kau punya. Ketika hal negatif datang, percaya Tuhan jauh lebih banyak memiliki hal positif yang Tuhan sediakan, Tuhan kasih buat hidupmu. Selamat pagi, terus maju dalam Tuhan. Bagikan kabar baik ini kepada banyak orang. Saya percaya dari sekian orang yang kau bagikan, ada orang-orang yang merasa diberkati dan membutuhkan pesan ini. Tuhan Yesus berkati. See you